Maka menangislah Yesus. Saya sengaja menutupi bagian lain dari teks ini agar saudara bisa menemukan sendiri di dalam Injil Yohanes. Ketika itu Yesus berada di sekitar kubur sahabatnya bernama Lazarus. Lazarus sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Dan ketika Yesus berada di sekitar kubur tersebut, ia melihat juga suasana duka yang muncul di antara saudara-saudara Lazarus yang lain. Beberapa saat kemudian Yesus memanggil keluar Lazarus dari dalam kubur. Kisah ini sudah sosok kemanusiaan Yesus yang terbit ketika ia berada di antara orang-orang yang berduka karena kehilangan yang dikasihi dia. Sosok kemanusiaan Yesus yang juga menunjukkan keterpihakan kepada mereka yang berduka, mereka yang dalam kesedihan, mereka yang dalam keterhilangan. Ya, kemanusiaan yang menunjukkan bahwa ia juga bisa sedih, menangis, mengeluarkan air mata. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, tangisan, menangis bisa muncul pada diri siapa saja. Menangis karena sukacita, gembira, senang, atau menangis juga karena rintihan, ratapan, dan ungkapan emosi diri yang tidak bisa tertahan. Yang keluar dari dalam diri bukan orasi dan narasi yang jelas dan terbentuk dalam rangkaian kata yang dimengerti, tapi justru yang keluar adalah suara tangisan. Entah bentuknya seperti apa, tidak bisa tertulis dengan kata-kata atau tidak bisa dideskripsikan kata-kata suara tangisan tersebut. Menangis juga bisa muncul karena ungkapan keterpihakan kepada mereka yang menderita, yang sengsara, sehingga kesedihan dan air mata itu keluar sebagai bentuk ada ungkapan emosi dari dalam diri, bahwa yang menangis itu menunjukkan empati, simpati jiwa kepada mereka yang sedih, mereka yang mengalami derita, penderitaan, kehilangan, dan juga mereka yang mengalami meratap atau bahkan menangis tanpa kata dan tanpa suara, hanya air mata yang tercurah karena kehilangan, karena hal-hal yang selama ini disusun dengan baik dan rapi hancur berantakan akibat bencana. Rakyat menangis
Pemimpin menangis, semua orang menangis, semuanya, ya semuanya. Lalu, apa yang hendak kita lakukan? Solusinya cuma satu. Penghiburan yang abadi itu bisa terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup dan kehidupan saya. Sang pemimpin itu menangis tanda keterpihakan. Kita pun menangis tanda keterpihakan. Namun semuanya dibungkus di dalam hiburan, dukungan, kokoh, kuat. Saudara dan saya punya Tuhan yang menghibur, yang menolong. Saudara dan saya punya Allah yang luar biasa, Allah yang saudara dan saya kenal. Dan biarlah Tuhan itu, Allah yang Anda dan saya sembah itu, berkarya dalam hidup dan kehidupan banyak orang dan juga diri kita, sehingga air mata kita tidak tertumpah sia-sia. Rintihan dan ratapan akan berubah menjadi senyum dan tawa ketika kita bangkit dari kesedihan dan menyongsong hal baru yang bukan saja datang dari Tuhan, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita.